Nama saya Marcelia Larasati dari kelas 2 PAIB dengan NIM 25411040208. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kaidah-kaidah dari Qawaidul Fiqhiyah untuk tugas akhir semester mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah dengan Bapak Pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho, SPDI MSI. Oke, yang pertama ada pengertian dari Qawaidul Fiqhiyah. Qawaid sendiri itu berarti asas atau dasar, dan fiqhiyah itu berasal dari kata fiqh yang berarti pemahaman atau pengetahuan. Jadi, secara bahasa, Qawaidul Fiqhiyah berarti asas atau dasar suatu hukum dalam Islam. Selanjutnya ada Qawaidul Fiqhiyah secara istilah. Secara istilah ini merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat menyeluruh. Jadi, prinsip-prinsip ini itu berisi berbagai aturan atau hukum yang diringkas untuk memudahkan penetapan suatu hukum atau suatu perkara yang dikelompokkan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan dari Qawaidul Fiqhiyah. Yang pertama ada masa Rasulullah. Pada masa ini, kaidah fikih belum disusun secara sistematis, namun dasar-dasarnya sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis, seperti prinsip tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan, atau sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Nah, yang kedua ada masa sahabat. Pada masa sahabat ini mulai menerapkan prinsip-prinsip umum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum dijelaskan secara rinci. Kaidah-kaidah ini masih digunakan secara praktik, belum dibekukan. Selanjutnya yang ketiga, masa tabi'in dan imam mazhab. Pada masa ini, para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal mulai merumuskan metode istinbat hukum. Dari sinilah lahir berbagai kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum. Lalu yang terakhir ada masa kodifikasi. Kaidah fikih ini mulai disusun secara sistematis dalam kitab-kitab khusus. Beberapa ulama terkenal dalam bidang ini itu antara lain ada Izzuddin bin Abdussalam, Jalaluddin Al-Suyuti, Ibnu Rajab, dan Al-Hambali. Nah, pada masa kodifikasi ini dikenal 5 kaidah fikih utama atau Al-Qaid Al-Hams Al-Kubro. Yang pertama ada segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kedua, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Keempat, kemudorotan harus dihilangkan. Dan kelima, adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Selanjutnya ke kaidah-kaidah dalam Qawaidul Fiqhiyah. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha atau setiap perkara itu tergantung niatnya. Nah, contohnya itu yang pertama ada kita itu wajib berniat dalam wudu. Juga kayak untuk mandi wajib, mandi besar gitu, sholat, puasa itu tuh wajib niat. Nah, contoh yang kedua itu apabila seseorang makan atau minum itu untuk mendapatkan energi dan untuk menunaikan suatu ibadah, maka ia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika ia tidak berniat demikian, maka pun sebaliknya ia tidak akan mendapatkan pahala. Dasar dari kaidah al-umur bimaqasidiha ini terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 145, di mana artinya itu barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Quran Surat Ali Imran ayat 145.
Kaidah yang kedua ada al-yakinu la yuzallu bisyak, atau keyakinan tidak akan dikalahkan oleh keraguan. Contohnya itu barang siapa yang yakin dalam keadaan suci dan ragu-ragu kalau dia itu sedang berhadas, maka ia dihukumi sedang suci atau masih dalam keadaan suci. Tapi keraguan di sini juga itu tuh ada macam-macamnya. Ada ragu yang dasarnya itu haram, ada yang dasarnya itu mubah, dan bahkan ada yang dasarnya itu belum diketahui hukumnya. Selanjutnya ada kaidah yang ketiga, yaitu ad-dararu yuzal, atau suatu bahaya atau mudarat itu harus dihilangkan. Contohnya di sini itu istri boleh membatalkan suatu pernikahan apabila suami sudah tidak lagi memberikan nafkah. Kaidah ini juga memiliki beberapa dasar atau landasan. Contohnya itu ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berarti, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Kaidah yang keempat itu ada al-masyaqqatu tajlibut taysir, atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contohnya itu apabila ada seseorang yang kesulitan dalam mencari air untuk berwudu, maka ia diperkenankan untuk bertayamum. Nah, Imam Syafi'i juga pernah membuat pernyataan, jika suatu perkara itu sempit, maka hukumnya itu luas. Kaidah kelima itu ada ad-dararu la yuzallu bid-darar, atau suatu mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat lainnya. Lah, contohnya di sini itu apabila ada orang jatuh di atas orang yang terluka. Nah, orang yang jatuh ini tuh gak boleh ada terus di atas orang yang terluka, karena itu bisa membunuh orang yang terluka tersebut. Oke, kaidah yang keenam itu ada al-isaru bil ibadati mamnu. Mendahulukan orang lain dalam suatu ibadah itu terlarang. Contohnya, yang pertama itu mendahulukan orang lain untuk memperoleh saf pertama, itu nggak boleh. Kedua ada mendahulukan orang lain untuk memperoleh air suci dan penutup aurat, itu juga tidak boleh. Atau yang ketiga, mendahulukan orang lain sebagai pengganti untuk membaca atau mengajarkan ilmu. Kaidah yang ketujuh ada al-isaru bi khairil ibadati matlub. Mendahulukan orang lain dalam selain ibadah adalah dianjurkan. Jadi ini tuh perbedaannya yang tadi. Apabila untuk ibadah itu dilarang, tapi selain ibadah itu dianjurkan. Contohnya mendahulukan orang lain untuk terkait sandang, pangan, papan, atau tidak mengambil harta sedekah gitu, atau zakat, karena mendahulukan orang lain, mungkin yang lebih kurang mampu. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terkait rakyat yang dipimpin. Itu ada pada hadis riwayat Al-Bukhari. Ada kaidah yang ke-8, yaitu al-khuruju minal khilafi mustajab, atau menghindari perselisihan adalah sunnah. Contohnya itu sunnah apabila kita menggosok anggota badan ketika sedang bersuci atau berwudu, dan meratakan air ke seluruh kepala dengan cara mengusap untuk menghindari perbedaan pendapat dengan Imam Malik yang mewajibkan keduanya itu untuk menggosok dan mengusap seluruh kepala.
Kaidah yang ke-9 itu ada ar-rukhasu la tunadu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Contohnya itu orang yang berpergian dengan tujuan maksiat, maka ia tidak boleh melakukan rukhsah seperti sholat qashar, sholat jamak, dan tidak puasa Ramadan. Atau contoh keduanya itu ada orang yang berpergian dengan tujuan maksiat, jikalau dalam kondisi terpaksa atau darurat tetap tidak boleh memakan bangkai dan daging babi. Selanjutnya ada kaidah ke-10, yaitu ada makana aksaro fi'lah kana aksaro fadlah. Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya itu, maka lebih banyak pula keutamaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, pahalamu itu sesuai dengan kadar kelelahanmu. Hadis riwayat Muslim. Contohnya itu kita itu lebih baik untuk memisahkan sholat witir karena lebih utama daripada menyambungnya, karena ada tambahan dari niat, takbiratul ihram, dan salam. Penjelasan dari kaidah ke-10. Kaidah ini memiliki beberapa pengecualian, antara lain yang pertama, sholat qashar lebih utama daripada sholat itmam atau sempurna dalam perjalanan yang mencapai 3 marhalah, demi menghindari perbedaan pendapat dengan Imam Hanafi yang mewajibkan qashar sholat jika perjalanan sudah mencapai jarak tersebut. Yang kedua, membaca surat pendek dalam sholat lebih utama daripada membaca sebagian surat panjang. Dan yang ketiga itu, mencicipi beberapa daging kurban itu sunnah demi memperoleh keberkahan, lebih utama daripada menyedekahkannya secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada kaidah ke-11, yaitu ada al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Atau sesuatu yang mudah itu tidak akan gugur sebab sesuatu yang menyulitkan. Contohnya itu ada apabila jika sebagian anggota badan itu terpotong, maka wajib membasuh anggota badan lainnya yang tersisa. Ada juga contoh jika seseorang tidak mampu ruku atau sujud, namun hanya mampu berdiri, maka ia wajib berdiri apabila sholat. Kaidah ini juga memiliki dasar Allah itu tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Pada hukum kaidah yang terakhir atau ke-12 itu ada al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berdasarkan ada tidaknya ilat atau suatu sebab. Contohnya itu tentang keharaman haram miras atau narkoba itu dikarenakan memabukkan. Nah, dasar kaidah ini juga memiliki dasar-dasar. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, setiap perkara yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram, atau hadis riwayat Muslim. Kaidah yang pertama itu al-umuru bimaqasidiha, atau segala sesuatu itu tergantung pada niatnya atau tujuannya. Kaidah ini menegaskan bahwa niat menjadi dasar penilaian setiap amal. Perbuatan yang tampak sama dapat memiliki hukum dan nilai yang berbeda tergantung tujuan pelakunya. Jadi kesimpulannya, setiap amal harus dilandasi niat yang benar, karena niat menentukan nilai, hukum, dan pahala dari suatu perbuatan. Kedua, al-yaqinu la yazullu bisyak, atau keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan. Suatu yang sudah diyakini kebenarannya tetap dianggap berlaku sampai ada bukti yang pasti untuk mengubahnya. Kesimpulannya, dalam menetapkan hukum, kepastian lebih diutamakan daripada dugaan atau keraguan. Ketiga, ad-dararu yusal, kemudaratan harus dihilangkan. Islam itu bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Karena itu, segala bentuk bahaya, kerugian, atau tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain harus dicegah dan dihilangkan.
Kesimpulannya, syariat selalu mengutamakan perlindungan terhadap manusia dengan menghilangkan segala bentuk kemudaratan. Keempat, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Apabila seseorang menghadapi kesulitan yang nyata dalam menjalankan syariat, Allah memberikan keringanan atau rukhsah. Kesimpulannya, syariat memberikan kemudahan ketika seseorang mengalami kesulitan yang diakui secara syar'i. Kelima, ad-dararu la yuzallu bi ad-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Dalam menyelesaikan suatu masalah, tidak boleh menggunakan cara yang justru menimbulkan kerugian baru. Kesimpulannya, menghilangkan bahaya harus dilakukan dengan cara yang tidak menciptakan bahaya baru. Keenam, al-itsaru fi ibadati mamnu. Mengutamakan orang lain dalam ibadah tertentu tidak diperbolehkan. Dalam ibadah yang merupakan hak pribadi kepada Allah, seorang tidak dianjurkan mengalah kepada orang lain. Kesimpulannya, dalam ibadah yang bersifat pribadi, setiap muslim dianjurkan berlomba-lomba meraih keutamaan. Ketujuh, al-itsaru bi khairil ibadati matlub, atau mengutamakan orang lain dalam urusan selain ibadah itu dianjurkan. Berbeda dengan urusan ibadah, dalam kehidupan sosial Islam sangat menganjurkan sikap mendahulukan kepentingan orang lain. Kesimpulannya, mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia merupakan akhlak yang terpuji. Kedelapan, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya dianjurkan. Apabila terdapat beberapa pendapat ulama dalam semuanya memiliki dasar yang kuat, maka memilih pendapat yang dapat menghindarkan dari perselisihan lebih dianjurkan. Kesimpulannya, menghindari perbedaan pendapat jika kemungkinan merupakan suatu sikap yang lebih utama. Kesembilan, ar-rukhasu la tunatu bil masail. Keringanan syariat tidak diberikan karena kemaksiatan. Keringanan hukum hanya diberikan kepada orang yang mengalami kesulitan karena sebab yang dibenarkan syariat, bukan akibat maksiat yang disengaja. Kesimpulannya, rukhsah merupakan bentuk kasih sayang Allah, bukan fasilitas untuk mendukung kemaksiatan. Kesepuluh, makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Amal yang lebih banyak dilakukan sesuai syariat umumnya memiliki keutamaan yang lebih besar. Semakin besar usaha, manfaat, dan konsistensi seseorang dalam melakukan amal soleh, semakin besar pula pahala yang diharapkan. Kesimpulannya, keutamaan amal dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas, serta keikhlasan dalam melaksanakannya. Kesebelas, al-masyuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih mampu dilakukan tidak gugur karena adanya bagian yang sulit dilakukan. Jika seseorang tidak mampu melaksanakan seluruh kewajiban, maka ia tetap wajib melaksanakan bagian yang masih mampu dikerjakan. Kesimpulannya, seseorang muslim wajib beribadah sesuai kemampuan dan tidak boleh meninggalkan seluruh kewajiban hanya karena tidak mampu melaksanakan sebagian. Kedua-belas, ma haruma ahsuhu haruma i'tahudu. Apa yang haram diambil, haram pula diberikan. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang menerima sesuatu yang haram, tetapi juga melarang memberikan kepada orang lain. Simpulannya, Islam itu melarang semua pihak terlibat dalam transaksi atau pemberian yang haram, agar tercipta keadilan, kejujuran, kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan dari Qaidul Fiqhiyah merupakan kaidah-kaidah umum yang disusun berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad para ulama untuk menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Kaidah-kaidah ini memudahkan para ulama maupun umat Islam dalam memahami dan menyelesaikan sebagian persoalan hukum, baik yang telah ada maupun yang muncul di masa kini, tanpa harus meneliti dalil secara rinci pada setiap kasus. Dengan demikian, mempelajari Qaidul Fiqhiyah tidak hanya membantu memahami hukum Islam secara lebih sistematis, tetapi juga membentuk cara berpikir yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Kaidah-kaidah ini menjadi landasan penting agar penerapan hukum Islam selalu selaras dengan tujuan utama syariat atau maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan dalam kehidupan.